Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syekh Fidarika Nurainisya Iban dengan NIM 181030114 akan menjelaskan tentang cedera ACL atau cedera anterior cruciate ligament. Nah, cedera ACL ini ada 4 ligamen utama yang menstabilkan lutut. Ya, ACL terletak di tengah-tengahnya. Jadi di ACL yang terletak di tengah lutut ini bersama dengan ligamentum cruciatum posterior atau PCL. Nah, ACL ini bertanggung jawab untuk menstabilkan rotasi lutut yang terjadi selama aktivitas pemotongan dan pivot. ACL juga merupakan pengekang sekunder untuk hiperekstensi lutut. ACL menstabilkan sendi lutut dengan dua cara. Yang pertama, ligamen bertindak sebagai pengekang pasif untuk gerakan yang berlebihan. Hubungannya dengan tulang kering tibia dan tulang paha femur. Kemudian yang kedua, ACL yang memiliki reseptor saraf yang sensitif secara mekanis yang disebabkan proprioseptor yang merasakan posisi sendi. Nah, ketika sambungan mulai melebihi jangkauan atau kecepatan gerakan normalnya, proprioseptor ini akan mengirimkan sinyal ke otak dan sumsum tulang belakang yang pada gilirannya merangsang otot-otot yang sesuai untuk membantu menstabilkan sendi. Kemudian mekanisme cederanya ini, cedera ACL biasanya terjadi tanpa kontak dari pemain lain. Itu juga bisa. Bentuk cedera non kontaknya yang paling umum adalah cedera diselerasi. Nah, seorang atlet itu kan seringkali menanam kakinya ke tanah ya, ketika kita melompat misalkan memotong atau mengubah arah, dan ACL tidak dapat menahan gaya yang ditempatkan di atasnya sehingga ACL itu bisa robek. Ini yang menyebabkan lutut melengkung atau lepasnya. ACL juga dapat robek jika lutut direntangkan ya, yang tadi dijelaskan secara paksa untuk mendarat di lompatan. Nah, cedera ACL ini menyebabkan nyeri dan banyak pembengkakan di lutut. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa mereka merasakan kayak letupan di lutut kayak gitu. Seringkali sulit berjalan. Kemudian juga setelah ACL-nya robek, kemudian juga biasanya lutut juga akan sulit ditekuk dan diluruskan setelah cedera. Bahkan setelah pembengkakan turun, orang mungkin merasa ada rasa lemas atau merasa tidak stabil. Itu wajar. Beberapa cara untuk kita dapat mendiagnosa dari cedera ACL ini. Riwayat menyeluruhnya itu tentang bagaimana cedera terjadi penting untuk diketahui itu juga. Kemudian untuk pemeriksaannya itu biasanya akan menilai kelemahan lutut ya, dibandingkan dengan lutut yang cedera dan normal itu perbandingannya bagaimana, menggunakan tes Lachman dan tes laci anterior. Kemudian juga akan menguji komponen stabilitas rotasi dengan tes yang disebut uji pivot shift. Tes ini mencoba memproduksi sensasi tekuk atau lurus dari kaki atlet. Nah, pemindaian magnetic resonance imaging atau MRI itu juga bisa dengan gambar seperti ini. Nah, dapat memvisualisasikan jaringan lunak dan tes yang relatif akurat dalam memprediksi robekan dari ACL tersebut. Konsekuensi dari cedera ACL, saat merawat cedera ACL itu kuncinya adalah mengontrol ketidakstabilan lutut. Nah, ketidakstabilan berulang ini tidak hanya menghalangi kinerja atlet, tapi juga yang lebih penting meningkatkan risiko cedera lebih lanjut pada tulang rawan dan ligamen lutut lainnya. Itu juga bisa. Nah, aktivitas pemotongan dan perputaran seperti aktivitas yang membuat stres ACL itu ada umumnya ya dalam olahraga seperti sepak bola, kemudian bola basket dan bola voli.
dan aktivitas yang paling mungkin memproduksi ketidakstabilan atlet dengan ACL yang robek itu yang tadi, memperhitungkan usia, tingkat aktivitas, dan keinginan untuk kembali ke olahraga yang memerlukan dalam jumlah besar atau tinggi. Lain untuk gerakannya, kecepatannya itu kita harus mengetahuinya juga supaya kita tahu untuk kedepannya itu kita punya tujuan cepat untuk memperbaiki cedera ini sesuai keinginan pasien, tapi juga kita harus memperhatikan resikonya. Ini dapat melibatkan menghentikan olahraganya terlebih dahulu ya. Kemudian seperti sepak bola dan bola basket tadi, seperti bola voli itu juga kegiatan itu memang harus di skip untuk terlebih dahulu. Olahraga ini biasanya akan diganti dengan yang tidak melibatkan pergerakan yang terlalu overdosis sehingga bisa memperparah dari ACL ini, seperti misal berlari ringan dan berenang itu boleh, atau bersepeda tapi dengan pelan gitu. Bentuk lain dari perawatan konservatif ada rehabilitasi untuk cedera ACL berfokus pada peningkatan proprioception atlet dan stabilitas otot reaktif. Nah, untuk olahraga seperti bola basket, sepak bola, dan rehabilitasi saja mungkin tidak cukup untuk mencegah ketidakstabilan. Jika kestabilan itu berlanjut, atlet harus menjalani rekonstruksi bedah untuk atlet yang sudah matang ya, atau hampir selesai. Rekonstruksi bedah ini melibatkan penempatan cangkok di dalam lubang bor atau terowongan itu di tulang paha yang di bagian femur dan di bagian tibia. Untuk macam-macamnya itu kan ada beberapa pilihan cangkok yang dapat diterima, tendon hamstring, bagian tendon patella, dan tendon paha depan. Nah, faktor-faktor tersebut seperti cedera lutut lainnya saat ini itu cedera meniskus atau MCL itu cedera yang sudah ada sebelumnya misalkan. Kemudian cedera akibat kerja atau olahraga itu semakin memperparah, dan usia dapat menentukan juga mana sih dari ketiga yang terbaik. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, untuk menentukan yang mana sih yang akan didapat itu di gambar kedua, situs donor untuk cangkok tendon patella dan tendon hamstring, atau gambar ketiga contoh tendon tulang patella, dan gambar keempat untuk contoh cangkok tulang tendon hamstring menggunakan 2 stroke intervensi. Untuk rehabilitasi ACL ini kan ada 5 fase. Yang fase pertama untuk akut itu tujuannya mengontrol dari nyeri dan pembengkakan. Kemudian mengembalikan lagi rom, meningkatkan fleksibilitas dan mengembangkan gait yang normal, dan membentuk aktivitas quadriceps yang baik. Untuk exercise-nya seperti ini. Baiklah, untuk gerakan exercise yang pertama itu ada roomnya. Untuk gerakan ini ada mobilisasi dari patella ini. Mobilisasi patella ini sebenarnya kalau misalnya pasien sakit di lutut sebelah kiri berarti fisioterapi sebelah kiri, kalau sebelah kanan berarti fisioterapi sebelah kanan. Cuman supaya jelas, saya tidak ada pasien menggunakan alat yang seadanya saja. Seandainya ini adalah lutut kiri, berarti posisi fisioterapis di sebelah kiri dengan paha fisioterapis itu di bawah lutut dari pasien, seperti ini ya gambarannya. Kemudian letakkan kedua tangannya di sisi patellanya. Ini mobilization medial lateral rotation. Jadi seperti ini, agak ada penekanan. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari mobilization medial lateral rotation. Oh ya, untuk gerakannya ini 2 set 20 repetisi. Nah, untuk gerakan selanjutnya itu ada heel
slide. Heel slide ini dilakukan sama 2 set 20 repetisi. Gerakannya itu seperti ini. Pasien baring. Kemudian kakinya itu ditekuk seperti ini. Kemudian relax kaki. Nah, jika sebelah kiri yang cedera seperti ini, harus sampai derajatnya seperti ini. Kemudian ada exercise ergo cycle, ini menggunakan alat seperti ini. Itu untuk 10-15 menit setiap harinya. Selanjutnya ada gerakan quad set. Ini 2-3 set dengan 20 repetisi. Untuk gerakannya kita memerlukan handuk. Handuk ini harusnya agak tebal handuknya, cuma kita pakai yang seadanya saja. Kita bikin setinggi mungkin ya. Nah, kemudian kita taruh di sini seperti ini. Karena dia quad set, berarti dia seperti ini gerakannya. Setelah itu juga ada gerakan perenggangan hamstring seperti ini. Memerlukan handuk juga. Cara ini taruh di sini. Ini 30 detik lah, selama 3 kali. Kemudian ada peregangan untuk gastroc. Untuk peregangan gastroc ini kita dilakukan 30 detik sama 3 kali. Ini tekuk. Seperti ini. Jadi kakinya ini ditekuk ya. Dari sisi sebelah sini sampai sini. Nah, seperti ini ya. Baiklah, itu tadi keterangan dari fase 1. Fase kedua itu ada yang namanya roomnya, itu untuk exercise-nya lanjutan dari room exercise yang tadi. Kemudian mulai tahan fleksibilitas. Kemudian juga untuk exercise-nya ditambah dengan bersepeda 10-5 menit juga. Kemudian ada squat progression. Itu kita bisa menggunakan pistol atau single leg squat dengan 2-3 kali set 20 repetisi. Untuk gerakannya seperti ini. Kemudian dari depan dulu itu seperti ini. Kemudian dari samping itu seperti ini. Seperti itu. Kemudian gerakan side plank. Ini biasa dilakukan 2-3 set dengan 30 detik. Untuk gerakannya seperti ini. Dari samping caranya seperti ini. Kemudian kakinya seperti ini ya, bawah. Nah, seperti ini 30 detik. Kemudian relax lagi seperti ini 30 detik, kemudian relax seperti itu.
Fase ketiga dari tahap pengendalian dari aktivitas yang terbatas. Yang pertama, untuk fase ketiga ini kan kita fokus pada room untuk exercise-nya, dan fleksibilitas itu lanjutan latihan room dan fleksibilitasnya yang diperlukan. Kemudian kardionya dengan bersepeda seperti fase yang pertama. Kemudian yang ketiga itu kekuatan atau strengthening-nya kita bisa dengan lanjut latihan, salah satunya adalah single leg deadlift. Nah, untuk gerakannya seperti ini. Dari samping itu seperti ini. Untuk gerakannya itu jangan sampai seperti ini, tapi seperti ini. Dengan cara kakinya itu ditekuk, turun, kemudian tangannya ke depan dan bujurkan kakinya ke belakang. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dari bawah, biar lebih jelas. Ini. Ada juga yang kita menggunakan beban. Dia menggunakan beban, berarti bebannya misalkan andaikan ya, ini dari sini seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin dari fase 1, 2, 3 cukup itu saja yang bisa saya jelaskan, karena tidak semua gerakan yang harus dilakukan. Sekian, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.